Itu artinya memang Islam, apa yang Islam agama seharusnya apa yang seharusnya Tuhan Yesus sampaikan betul. Saya kepada merasakan itu. murid-murid Saya di atau sini kepada bisa orang Israel, diizinkan Yesus sudah sampaikan berbicara. semua Betul, sebelum kalau hari dapat penyalibannya. Bang revolusioner. Oke, Mantap. ya, tetapi begini, nggak bisa kami kayak begini. ya kan Anda bilang langsung, bisa. oh Kok sampai di tetapi sini lagi nih, sampai di sini aja nih ajarannya, sampai di mana? Silakan Bang Karena revolusioner. Yesusnya udah bilang segala firman Sampai di yang mana? engkau sampaikan Terlalu keras kepadaku itu. telah kusampaikan Sekarang kepada kalau ini mereka aja, dan mereka aku telah bertanya sama menerimanya. Tata gimana? Kok tapi lagi? bukan berat, ya kan di sana telah Gimana? kusampaikan. Jangan saya Bang. Kristen Kristen yang yang lain aja disampaikan Bang. itu ditulis nggak? Saya di sini tetap Bang. Ditulis. Menemani. Ditulis mana ditulis? Nggak mau Itu pula kalau Yohanes tanya sama 16, sama 15, guru. 14, 13, 12, 1. Iya, sebelumnya yang dong. ditulis Kenapa Yohanes takut kan kalian sebagian. bertanya sama Islam? Kecuali menurut, Yesus. kan menurut abang. Ini Kami bukan bertanya menurut, dulu, memang Yohanes Yesus, bilang begitu. Kalau bisa Yesusnya jawab. bilang Nah, di syukur Yohanes lah, bisa 17 jawab. sebelum dia ditangkap, dia bilang sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Iya, Kalau benar. ada firman-firman setelah ini, ada yang nerima firman-firman setelah ini, Nah, itu dari mana kamu kan kalau bilang, nggak dari dia? Berarti sampai di sini aja deh, sampai di pasal 17 aja nih ajaran Yesus. Karena Yesus Kenapa? bilang begitu. Kenapa? Yesus kan ngomong, saya sudah sampaikan, bukan saya sudah tulis. Bedakan itu. Oh, Kecuali abang mau Yesus bantah bilang, Yesus berarti saya ini. sudah tulis semua. Iya, Kalau abang bantah begitu, Yesus berarti ya, ini. Ada lagi kalau Yesus, begitu, ada lagi maka setelah tidak kamu nggak lagi. ada, gitu ya? Maka tidak ada lagi ajaran lain berarti. Gitu. Tetapi ketika disampaikan, saya sudah sampaikan. Ya. Lalu apa yang disampaikan Yesus ditulis Yohanes, tapi sebagian. Nah, itu kita harus Nah, mengerti. itu asumsi abang. Karena Nah, bukan Yesusnya bilang di asumsi. sini Itu telah bukan kusampaikan asumsi. kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Iya, tapi kamu jangan Abang berasumsi, oh enggak, ini baru separuh lagi nanti disampaikan sama yang lain, gitu kan? Yesus kan bilang telah kusampaikan. Ah. Ya, kenapa Anda menunjuk pasal? Kenapa Anda menunjuk pasal? Iya, Telah karena abis ini dia ditangkap. kecuali dia bilang telah kutuliskan. Nah, Oh, lalu- Itu yang ditanya Bang Jibril itu surat jadi salah Paulus, Yesus di sini. gitu loh, surat Paulus. Yesusnya salah di sini. bukan salah. Nah, makanya di Yohanes dibilang masih ya ayat Yohanes pasal 21 ayat 25 dikatakan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saya nggak Gitu. percaya, Jadi saya nggak bedakan. percaya Yesus yang itu. Saya percaya yang 17 ini dia bilang udah aku sampaikan dan mereka telah menerimanya. Jadi mesti selesai di sini. Kenapa Anda mempertahankan? Karena Yesusnya sendiri yang bilang abangku. Astaga, ini kamu kayak logika anak-anak kalau begini. Kamu nggak konsisten, berpikir kamu nggak konsisten di situ. Nggak konsistennya di mana? Ini nggak konsisten. Kan Nggak konsistennya di mana? Yang nulis ini kan Yohanes. Mm-mm. Yang nulis pasal 17 itu juga Yohanes. Betul. Kenapa pasal 17 kamu yakini sebagai sesuatu yang benar? Yohanes kan menceritakan apa yang Pasal Yesus 21 bilang. kamu anggap tidak benar. Ini kamu kan Enggak. ngaco namanya. Itu Bukan, inkonsisten Yohanes namanya. kan menceritakan soal Yesus apa yang Yesus bilang. Betul nggak? Iya. Nah, begitu di Yohanes 17, sebelum Yesus disalib, sebelum ditangkap, Yesus bilang, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Berarti Telah Yohanes yang menerima ini kusampaikan, semua kan? Ya, Nah, telah kusampaikan. beda Ah. dengan telah kutuliskan. Oke. Maka Berarti kalau udah disampaikan kan? keterangannya telah kusampaikan, Ah. ya kan? Telah kusampaikan, maka ya nggak boleh kita menunjuk tulisan. Ngerti nggak? Iya, tapi kan Berarti, Anda oke, abang tapi kan mau Anda masukin. menunjuk tulisan. Oh, di pasal Iya. ini telah Iya, berarti disampaikan Yohanes pada- 1, berarti ajaran sampai Yesus. di sini. Iya, berarti ajaran si begitu. Yesus ini selesai di 17, di 18, 19, 20-nya itu yang abang baca tadi merah juga enggak? Selesai masa penyampaian, bukan selesai di situ di pasal
Itu bukan seperti itu. Anda ini sudah Enggak, apa kalau namanya? abang baca lagi malah Udah lebih lompat- mati lagi bang. Kalau lompat 17 ini sana, saya lompat baca sini. lagi. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka Iya, telah tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dia malah menekankan aku utusan. Iya, memang. Nah, Di satu sisi kenapa di firman setelah ini dia malah jadi bukan utusan, jadi Tuhan? Iya, di satu sisi kan memang dia utusan. Dia anak manusia. Ya, iya. Iya Berarti kan? abang nggak percaya sama dia omongan yang ini. Kok nggak percaya? Kita percaya semua bahwa dia anak Berarti manusia. bener iya. dong Bang Jibril Bahwa dia kemarin utusan yang dia. saya bilang Bang. Bahwa dia Saya pernah Tuhan bilang juga. gini loh. Umat Islam sibuk ngajarin ajaran Yesus, orang Kristen sibuk ngebantah. Berarti bener ya Bang ya? Sibuk ngajarin ajaran Yesus. Mereka sibuk ngebantah. Lanjut. Assalamualaikum Ustadku. Assalamualaikum Ustaz Ali. Jadi gitu loh ya. Jadi Warahmatullahi wabarakatuh. kita harus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. harus konsisten di dalam berpikir, jangan lompat sana lompat sini gitu loh. Enggak, yang saya garis bawahi bang dari yang diskusi satu jam, bukan 1 jaman ya, 1 jam yang terakhir ini, yang Yesus bilang mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku, dan dia bilang juga telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ini yang abang bantah dengan kutipan-kutipan Zeus. Maksudnya Iya kan, ajaran-ajaran kutipan-kutipan sinkretisme yang bukan sinkretisme ya, abang nggak setuju sinkretisme. Yang Paulus menggunakan jembatan, menggunakan dongeng, menggunakan ini itu, apapun yang Paulus lakukan setelah kejadian Yohanes 17 ini, abang lebih percaya sama kutipan-kutipan Zeus itu daripada omongan Yesus sendiri, paham nggak bang? emang omongan Yesus apa aja? Ya ini tadi dia bilang udah ajaran gue tuh yang ini. Aku adalah utusan, dia telah mengirimku, Bapakku telah mengirimku dan seterusnya. Hanya itu doang yang dia sampaikan. Iya, sebelum ini kan banyak, ada 16 Ya, makanya. pasal sebelum ini kan. Makanya. Nah, di 16 Iya, pasal itu ada nggak dia cerita soal Zeus, soal akan ada tebus-tebus dosa, dia adalah Tuhan dan seterusnya, ada nggak? Ya kan nggak dituliskan. Nggak ada di 16 sebelum Yohanes 17 ini nggak ada soal itu. Kan semuanya itu yang dituliskan Yohanes kan cuma sebagian. Kan udah dijelaskan dalam pasal 21. Enggak, di ayat Yohanes 1, 2, 3, 4 sampai 16. Dia ada mengajarkan soal dia akan jadi Tuhan setelah menebus dosa dan seterusnya nggak? Ya iya, ada. Di mana? Yohanes berapa tuh? Kayak misalkan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran. Iya, akulah dia hidup. jalan. Nah, itu Ya kan? dia malah memisahkan antara jalan dan tujuan. Tujuannya Bapak, gue jalannya. Itu malah menitik beratkan lagi, lo sembah Tuhan Bapak gue, jangan gue. Gue jalannya, Bapak gue. Sama Jadi- kayak Rasulullah, kalau saya nggak ada Rasulullah, saya nggak kenal Allah. Nabi Muhammad juga jalan untuk saya. Dan dijelaskan juga di Al-Quran seperti itu. Lalu Di surat Al-An'am ayat 153, Rasulullah bilang, akulah jalan yang lurus. Oh iya. Sulit Bang, sulit. Susah. akulah jalan, kamu jangan Bang, bohong. Nabi Jujurlah, aja kawan. Bang, Nabi Jujurlah. Muhammad aja Bang hadir ke Kenapa? bumi ya Bang. Bang Jujurlah. Rasulullah aja. Kok jujur apaan sih? Jujur lah, nggak jujur? ada pernah Nabi Anda ngomong akulah jalan yang lurus. Lah, Oke. ngapain dia mau Saya- buka saya- jalan? Dia Rasul. Lanjut Saya Bang. buka ya. Jalan itu Islam. Saya buka ya. Ada Al-An'am dalilnya lagi. dari 151. Nih, katakanlah. Nih Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakanlah. Mari ku bacakan apa terus sampai 153. Dan bahwa kami perintahkan ini adalah jalanku. Ini Tuhan berarti ya, Allah ya. Masya Jalanku Allah. yang lurus. Maka ikutilah dia. Dianya ini kecil. Dia ini siapa? Rasulullah. Jadi Allah bilang, ikutilah Nabi Muhammad. Dia karena dia di jalanku. Dia adalah jalan yang lurus. Selamat datang di Iyalah, Kebenaran. itu dogma Anda, dogma itu. Anda sudah terindoktrinasi dengan semua
dengan Paul dengan semua itu. Justru abang yang dari tadi Zeus Sudah dikutip dibilang bukan di situ, doktrin Zeus. jalanku itu kan huruf besar ya. Jalanku yang lurus, maka Artinya ikutilah itu dia. yang ilahi. Dia aja Artinya siapa? itu Ya? yang ilahi bukan manusia. bagi Anda. Maka ikutilah dia. Dia aja siapa? Maka ikutilah dia. Maksudnya Ya. kan di situ kan Wahyu. Nih, saya tunjukin lagi. Loh, kamera saya. Kamera action. Nih, adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dianya ini siapa? adalah jalanku yang lurus. Jadi yang ngomong itu siapa? Allah. Oh, Iya kan? Abis itu ini maka ikutilah dia. Dianya siapa? Tapi di situ kan ada koma yang memisahkan. Iya. Lah. Maka ikutilah dia. Dia ini siapa nih? Ya nggak tahu. Ya Rasulullah. Abang nggak tahu, saya kasih tahu. Itu dikasih tahu itu Rasulullah. Lagian abang jalan disembah. Panas jalan sembah itu, senggol mobil. Ini ya, ini loh, Bang Jibril sama Bang Moto coba perhatikan ya. Diksi Al-Quran itu tuh, diksinya tuh jujur gitu loh. Bahwa Islam adalah jalan, Nabi Muhammad adalah orang yang harus kita ikuti untuk jalan di jalan itu. Tapi kalau di Kristen Tuhannya yang jadi jalan, Bang. Oh iya. Tuhannya. Nggak, tapi Bang Rom jangan gitulah. Belum saya tunjukin abang bilang kamu jangan nipu jangan gitu lah. Iya, Kan nggak boleh enak gitu obrolannya. etnominem gitu. Ya, nggak Pada boleh. asik-asik aja. Ya, gitulah. Pada tadi Iya. asik-asik aja loh. Iya, Gitu dia sih. rumahnya Jin, ini ada Bang Gabriel juga mungkin bisa tanggapi Bang. Gabriel Channel. Silakan Bang. Iya, selamat malam teman-teman semua. Mantap ini Gabriel versus Jibril. Ya biarin aja dua, ya satu. Biarin aja, biarin aja, biarin. Iya. Mana yang Oke, Bang representasi? Jibril, Silakan. saya mau nanya sama kamu Bang Jibril, kenapa kamu masih Islam? Apa alasanmu? Coba sebutkan. Silakan. Waduh, banyak banget. Karena kitab suci terjaga 14 abad nggak terbukti dari 14 abad nggak satu pun ayat yang berubah dari ratusan juta penghafal. Coba cariin saya buku yang tidak berubah dan ratusan juta orang yang hafal di 14 abad terakhir. Ada nggak kitab kayak gitu? Oke, satu-satu dulu saya tanggapi bisa? Silakan. Kambang Ya, izin Oke, Bang silakan. Gabriel biar Ini saya saya pertanyaan tanggapi. balik Bang. Pertanyaannya sama Sebentar aja dulu, tadi. jangan dulu dipotong dulu, jangan sebentar. Saya jawab dulu. Terjaga katanya, berarti abang setuju ya kalau namanya Al-Quran itu baik terjemahan ataupun huruf Arabnya titik komanya tak pernah bisa berubah sekalipun. Al-Quran terjemah itu bukan Al-Quran. Iya. Terjemahannya itu bukan Al-Quran. Oke. Artinya huruf Arab tidak akan pernah bisa berubah titik komanya. Setuju? Apa ini kok dia yang nyimpulin sendiri terjaga? Nggak Izin gitu. Enggak. izin Terjaga yang Bang masuk. Gabriel. Bentar, jangan dulu. Saya mau Bentar fair. dulu. Izin saya hostnya Bang, Izin Bang, saya mau fair. Pertanyaan yang balik yang sama juga diajukan kepada Bang Gabriel kan biar fair ini kan. Baik, nggak apa-apa. Masih Kristen, silakan Bang Gabriel Oke, menjelaskan. nggak apa-apa. Gitu dong. Nggak, oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardian Oke, Ini bukan saya Gabriel, akan- ini si Noel ini. Iya. Yang udah kenal. Kalau yang belum kenal saya perkenalkan diri. Aman. Oh, yang Noel yang nggak jawab pertanyaan saya itu ya? Oh, itu Pernah, lanjut. Emang pernah. Oh ya betul, silakan. Oh ya. Lanjut. Noel, saya nggak percaya kamu Noel. Saya akan sebelum tunjukkan kamu sama buka open kalian, cam, teman-teman. tunjukin lampu-lampunya. Bahwa Coba. oke ini saya tunjukin Al-Quran pernah berubah bahasa Arabnya ya. Tunjukin Ya, ya. tunjukin lampu-lampunya coba. Silakan buka. Karena selama ini selalu teman-teman Islam mengatakan mengklaim Al-Quran lampunya tak kan? pernah Oh, bisa lampu-lampunya. berubah bahasa Arabnya. Oke. Anjir. Lindri jadi debater Anjay. gini nih. Bang Gabriel, lampumu juga sebentar ya Bang Jib ya. Anjay. Itu tembok Lindri jadi debater gini nih. itu Moremoto itu temboknya itu santai-santai plastik aja. kan? Plastik Iya, kan apa? temboknya? Iya. Iri gue. Ngapain lu debat di Discord? Ya, kita buka ayatnya ya. Gimana? Karena tiap hari pasang lampu gitu. Ya, Karena komalnya sepi, dia aja naik jalan-jalan ke komal kita karena komalnya dia sepi. Enggak, kenapa? Apa Oke, yang mau ditunjukkan? kita tunjukkan ya. Oh ya, sekedar Coba info Bang, dia buka penghujat teman-teman teman-teman ya ya. di dalam, Info Bang Jibril Unirifa dia penghujat. penghujat. Ya, penghujat ya. Gimana sih kalian? Penghujat ya. Sekedar info aja lanjut.
Kenapa takut? Ya udah lanjut, Ayat ya, suruh Al-Quran lanjut. Setan pernah dari berubah berakal lu bawa, bahasa gua nggak Arabnya takut. ya. Jangan Teman-teman takut. perhatikan yang saya sampaikan ini. Selama ini kan kalian mengatakan huruf Arab atau apapun titik koma tanda baca tak pernah berubah. Itu adalah Siapa? omong kosong. Siapa tuh yang bilang kayak Di gitu? dalam An-Nisa ayat Siapa? 34, Siapa? Al-Anbiya 98, Siapa tuh yang Al-Kahf. Siapa yang bilang kayak gitu? 99% orang Islam mengatakan huruf Arab tak Oh, pernah bisa asumsi. berubah dari dulu Asumsi. ayat. Oke, Enggak, saya asumsi. punya rekaman banyak. Oke. Enggak, saya punya Sebut siapa? rekaman. Sebutin Nanti satu deh. kamu buka nanti. Sebutin satu siapa yang ngomong kayak gitu. Sebentar. Kamu buka dulu channel saya ya. Nanti kan saya Wah, jadi promosi channel. Anjay, jadi promosi channel. Nggak mau diskusi, takut. Takut ya. Kok lampunya dimatiin, Bang? Nangis dia. Nangis. Kok lampunya dimatiin, Bang? Makanya jadi Nah, ini Islam takut kan? Hidupin dong lampunya tadi yang hijau-hijau di belakang. Udah ada lampu, udah ada lampu. Makanya jangan dicengin. Bisa? Oh. Lagi Natalan tuh bocah. Oke ya, kita cek ya di An-Nisa ayat 34, teman-teman perhatikan. Iya. Nih. Apa tuh? Ini ada nanti An-Nisa ayat 34, nanti pergi Dibaca ke dong. An-Nisa Dibaca 34. dong. Dibaca Dibaca dong. Nih, sebentar. Nih, perhatikan yang saya tunjuk ya, tanda panah ini Baca ya. dong. Itu kecil banget, Bang. Nih. Sekedar Nih, info perhatikan. Bang Jibril. Dia dapat itu dari screenshotan WA. Ah, udah informasi itu. Oh, Enggak, Ya, Al-Rijalu perhatikan. Al-Rijalu An-Nisa kaumuna. Al-Nisa. Nih, Apa itu? Baca dong. perhatikan Apa ya. itu? Kalian bilang kan selama ini nggak pernah berusaha. Apa itu? Nih. Udah. Apa itu? Kurana.com bisa dibuka semuanya. Apa Di itu? Kurana.com bisa. An-Nisa 34. Ini. Astagfirullah. Yang ditunjuk itu apa? An-Nisa ayat 34. Kok berubah lagi ya. datanya? Enggak, biar kalian tahu. Kalian mau beli. Ya dibaca dong. Coba gini, Saya pengen Oke, tahu. lah ya. Kalau kalian nggak berani, udah. Iya, silakan. Coba. Nggak apa-apa. Saya sedang menanti level kecerdasan teman-teman Kristen dalam mengoreksi ayat suci Al-Quran. Saya pengen tahu. Saya akan dengarkan. Coba sejauh Oke, mana baik, kehebatan bagus. Anda mengoreksi Al-Quran. Saya pengen dengar. Baik. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak. Ya, Ternyata masih silakan. ada Islam yang ini ya. Udah. Bang Jibril udah tahu arahnya Oke, kemana kita kan? buka. Enggak, yang ditunjuk Dalam itu apa? An-Nisa ayat 34. Inilah, oh alah. Yang abang tunjuk An-Nisa tadi 34. apa? Coba dicek, Bang. Di Iya, An-Nisa saya lagi 34. baca nih. Saya bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rijalu kaumuna ala insa. Apa yang abang tunjuk tuh yang di hijau-hijau tuh? Itu apa Al-Rijalu. bagian Ya, mananya? Silakan. Ini Al-Nisa. huruf apa Coba ini? pengen tahu. Ini coba periksa ini huruf apa Loh, namanya? enggak, sebentar. Coba gini. Dia Nih. sedang mengoreksi, jangan tanya kami. Tunjukkan Apa itu? terjadinya Ini? kesalahan di dalam Itu Al-Quran. apa bacanya? Nggak ngerti. Iya udah ini huruf apa? Ya udah, apa yang kamu tunjuk itu? Malah tanya Kita dikerjain. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ini Masih ada Al-Quran yang untuk berbahasa terima Arab. saya di Nggak depan apa-apa. ini. Bentar ya. Gini amat sih. Jangkrik ini lebih parah dari Jack kita ini, sumpah. Selamat malam. An-Nisa 34. Iya, Re, bentar ya. Ini kan ketukin Bentar ya. Loh, enggak, itu tadi baca dulu dong. Kok buka interlinear? Itu tadi loh. Sebentar, santai. Oh, sayang gue nggak jadi moderator ya. Ini beruntung ya teman-teman Kristen di sini, beruntung saya nggak moderator loh di sini. Kalau saya moderator, Enggak, Kenapa enggak, kamu dendamnya? Yang Islam bisa tenang nggak sih? Ardiansyah dendamnya. kami tenang, kami di sini Ini Salah debat kau tenang. ya, Ini Ardiansyah. si Ray ini datang bilang Islam tenang. Kalian di ruangan Islam loh, tahu diri kalau jangan jadi penjajah kalian. Banian. Tahu. Kok nggak ada akhlak? Silakan, Bang Gabriel. Oke, silakan dicek aja teman-teman di An-Nisa ayat 34 apanya? bahasa Arabnya ini ada ya. Kita cross check aja di sini bahasa Arabnya jelas, banyak di sini ya. Jadi supaya lebih gampang saya Abang gini, saya kasih tahu caranya. Abang kameranya deketin ke monitor, sebutkan mana yang salah, mana yang berubah Oke. gitu loh. Anda kan Oke. mau koreksi Al-Quran. Iya, makanya Bacakan. Kenapa begini, kenapa begitu, gitu loh. Sebentar ya. Kalian mau dengar nggak, Bang? Gimana sih kalian cara diskusinya? Dengerin kita Oh, iya. Mau. Oke, ini ya, saya tunjukin dulu sama kalian teman-teman. Nanti kalau kalian mau nanya, nanti ini bahasa Arabnya ini apa artinya nanti ada di Kurana.com jelas kok.
Di Qurana.com jelas. Ayat per ayat ada. Saya mau tunjukin aja dulu. Apa sih ini? Nah, di sini Quran itu perhatikan ya. bukan punya Muslim. Nih. Di Qurana.com ada ayat per ayat ada. Ini saya mau tunjukin. Perhatikan huruf ini ya. Anissa apa? itu. Huruf apa itu? Huruf Iya, apa? iya. Anissa ayat 34. ayat. Sebentar. Iya. Ya huruf apa itu? Huruf apa? Kita muslim ini Anissa orangnya 34. Anissa 34. Oke. Iya, muslim ini orangnya pembelajar. Anda kan mengoreksi. Takut, Kami ingin dengar takut, sejauh mana takut. koreksinya. Takut. Ya silakan jelaskan apa yang salah. Ini. Nah, perhatikan ya. Teman, tahan, tahan. Nih. Tahan. Sabar teman-teman. Berubah nggak? Apanya yang berubah? Iya, sebentar. Astagfirullahaladzim. Tadi kecil, sekarang Enggak. jadi gede zoomnya tanda panahnya itu. Oke, Berubah. sekarang ini aja. Nih biar jelas. Berubah? Yang berubah nggak? apanya? Tanda hijau. Perhatikan tanda Itu hijau. awalnya Perhatikan tanda kecil. hijau. Iya, oh ya Tunggu, panahnya kecilin, berubah. kecilin, Ah, gedein. panahnya berubah. Perhatikan. Kita mau baca, gedein. Jangan Bang Jibril nggak usah. Jangan Bang Jibril, biar dia yang baca. Nah. Itu huruf apa? Coba huruf apa berubah Oke. menjadi huruf apa? Huruf Terserah apa? mau, huruf dinosaurus pun jadi. Nih, Iya. berubah apa enggak? Loh, gimana nih orang? Iya berubah itu Berubah nggak? barusan tanda Berubah, panahnya tanda kecil bacanya jadi berubah besar nggak? itu berubah. Iya, Astagfirullahaladzim. Gini amat ya. Selama ini kalian selalu bilang yang namanya Al-Quran itu tak pernah bisa berubah. Betul? Jujur. Betul. Ini. Betul kan? Ini Bang Singa request aja. Itu apa? Kalian menertawakan. Gue baca nih. Ini berubah apa enggak? Apa? Mana itu bacanya sama? Ini enggak, kaligrafinya berubah enggak? Itu bacanya sama. Yang saya Takafuna bacanya sama, botol. berubah apa enggak? Coba jujur. Bacanya sama. Iya, kaligrafinya berubah ya. Itu tak nah bacanya sama. Inilah Islam. Perhatikan ya, inilah Islam. Astagfirullah. Dia nggak bisa baca. Apa aja dulu. Dengan tertawa. Astagfirullahaladzim. Tahan teman-teman, tahan. Berubah enggak? Jujur. Takafuna. Ustaz, Berubah. Ustaz, emang bacanya sama? Beda, Ustaz. Coba perhatikan, Ya, teman-teman, coba. sebentar, jangan Sini. kalian ketawa. Ada nggak huruf Arab yang lain yang berubah kecuali ini? Ya kan? Coba Waladhi. Iya dari tadi saya Ada nggak perhatikan huruf Arab yang lain di ayat ini yang berubah saya kecuali melihat ini? memang ada perubahan di situ. Iya Bang, saya Ya melihat udah. dari data yang Anda tampilkan ada perubahan. Satu panahnya kecil, kedua panahnya besar. Jadi itu berubah. Teman-teman, Waladhi takafuna. Enggak. nih, Oke. berubah. Takafuna. Berubah kan? Takafuna juga. Takafuna. Udah. Takafuna juga. Kaligrafinya berubah nggak? Takafuna. Kaligrafinya berubah nggak? Iya baca takafuna. Baca itu tafakuna. Saya tanya sama kalian, apa tujuannya berubah? Coba. Itu enggak. Apa yang beda? Itu bacanya tafakuna. Coba buka yang satu lagi. Jangan ketawa. Jelasin. Enggak, coba buka yang satu lagi. Yang satu lagi juga tafakuna. Ya tujuannya apa? Jujur aja nih, Islam. Teman semua, muslim semua di sini siapa yang beli tiap kota? Tapi dibawa ini apa? Ustaz Alif aja yang susah ketawa. Ustaz Alif yang susah ketawa sekarang. Nih. Berubah nggak? Waro. Jujur kalian jangan ketawa-ketawa. Enggak, ya waro. Warodu, oke. Waroduna. Berubah apa enggak? Waridina. Terus Berubah apa enggak? Mana yang pertama? Jujur, berubah apa enggak? Wariduna juga. Waridina. Wariduna. Wariduna. Wariduna juga. Wariduna juga. Wariduna juga. Wariduna. Enggak, kalau masih gini kau di sama aku di gini kau di. Enggak, Wariduna. Terus yang satu lagi apa? Nih, nah. Wariduna juga. Nah, Wariduna. Wariduna. Udah. Nah, berubah. Wariduna juga. Udah.
Emang apa yang beda Bang? Astagfirullahaladzim. Tenang ya, biar kalian perhatikan ya. Yang kalian bilang selama itu tak berubah. Saran aja Mas Alif. Ardiansa, itu jangan itu anaknya disingkirin dulu, takut goblok Berubah? Iya juga. Jangan nak. Jangan nak. Nanti takut bodohnya ketularan. Enggak, gini, selama Tadi aku ini ketawa. Islam selalu Udah, Ustaz Tapi. mengatakan itu tersaga kesuciannya. Betul nggak Jibril? Tadi kau yang bilang kan Jibril kan? Udah satu api mampus lu. Jibril, tadi kan kau Apa? yang bilang dijaga kesuciannya, kau bilang dari zaman dulu sampai Ya dijaga kan, terjaga kan. Wariduna sama wariduna apa bedanya? Astagfirullahaladzim. Coba dulu jujur. Iya baca, coba baca, gedein. Yang mana perawannya? Aku dari tadi sama Yang teman-teman mana minta perawannya? tahan kita Yang nanti perawan atau ngakaknya ini? bareng-bareng. Yang perawan Sabar, nanti kita ngakaknya bareng-bareng. makanya jangan Allah bisa dirubah. Kalian Ini asli keren banget nih. Assalamualaikum Ustaz Abi. bisa berubah. Assalamualaikum Ustaz. Ternyata tanda bacanya berubah, walaupun artinya sama. Silakan. Nah, lihatlah si Ardi, lihat. Ardi gangguan, lihat. Si Ardi. Kenapa kemana aku kau ikuti? Coba lah dikutai lu ke dia. Si Ardian saya ini ngepet selalu. Aduh, leherku sampai sakit gara-gara Astagfirullahaladzim. kekencengan leherku sakit teman-teman. Gue mute dulu, gue sampai batuk-batuk anjir. Enggak, udahlah ya. Kalian nggak ada yang kondusif kalian. Ya. Mana orangnya? Itu keren banget itu. Wariduna sama wariduna berubah kan? Iya berubah dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh. Wah, dia nggak bisa baca Iqra. Jadi kita yang bacain buat dia, Ustadz. Assalamualaikum Ustaz Wafi. Assalamualaikum Ustaz Abi. Ini Ustaz Wafi beneran bukan sih? Kita cek dulu ya. Ini loh saya bilang tadi teman-teman, kita tahan dulu biarkan nanti ketawanya bareng-bareng. Aku nunggu itu tapi nggak dapat jadinya saya pecah juga ketawaku. Aduh ya Allah. Saya penasaran apa wariduna. Tapi Habis itu yang pertama itu apa namanya? Yang dia baca walati takafuna. Habis itu ditunjukin yang sama watafuna juga. Jadi apa masalahnya coba? Enggak, dia tuh gini, yang dia maksud itu perubahan dari bentuk gaya tulisnya itu. Kan kalau takafuna kan ke atas, kalau ini kan takafanya kan gitu. Astagfirullah. enggak, dia mengatakan gini, ini kaligrafinya berubah. Ya. Kaligrafinya yang berubah. Kaligrafi. Ustaz Dafi kaligrafi katanya Ustaz. Gimana Tad? Enggak, Aduh, alhamdulillahnya saya yakin dari 3.000 muslim yang nonton, mereka nonton itu dan baca juga. Takafuna, apa yang beda, Jir? Tapi Bang Jibril tahu nggak? Bang Jibril tahu nggak? Dia itu sebetulnya di Komal dia ketika dia buka Komal sendiri. Wallahi saya tahu sendiri dia itu penghujat Bang Jibril, penghujat dan menaikkan muslim ketika muslim bisa jawab gitu di mute sama dia, di mute terus ditendang. Dan seperti itu terus menerus yang saya tahu gitu kan. Pernah debat dengan saya juga soal keaslian kitab suci, ketika saya tunjukkan perubahan di kitabnya dia nggak bisa jawab, akhirnya dia ngomong sendiri. Saya di mute di sana kan, kalau PK itu kan bisa nge-mute kan dari sana. Nah, sejauh ini yang paling lucu. Jauh ini yang paling jauh. Iya, dulu kita sering dengar lucu-lucunya Bang Moto ya, dulu ya Bang Moto. Dulu waktu si Herdi Malikil Malak bilang, Tuhan kalian itu sumpah serapah. Ternyata dia sendiri yang bilang kan kabur. Ini yang paling lucu emang. Allah ya. Ini yang paling lucu. Terus ada dulu Utiwati Mena bilang, Ibrahim itu bukan nabi. Lucu juga, ya kan? Kita tunjukin dalilnya. Banyak yang dulu lucu. Swasta dulu ingat nggak? Tuhan saya. Oh, ini si Kusnadi ingat nggak yang kasus sama Kusnadi. saya makam Ibrahim? Nggak sesuai dengan story. Kenapa ada makam Ibrahim di Mekah, di Ka'bah? Emang makamnya dia meninggal di situ? Jadi bilang makam, iya. Sama si makam KC.
Ingat gak si Nah, Kace iya. yang udah penjara Iya. sama aku debat di YPM. Ini aku dihack nih, dihack kata dia kan. Ada dia mau kabur. Nah, ini paling lucu juga kali ini ya. Keren banget nih. Ini baru monitor Ustaz Afi. Assalamualaikum Ustazku. Oh, Ustaz mah telat Ustaz Ini- ah. Teman-teman zolim ini sekarang. Bocahnya lucu, Ustaz. Kalian tuh zolim loh. Di bulan Ramadan lagi zolim sama Ustaz, saya Daripada main sarung di luar Ustaz. Iya, tadi mau saya usahakan ini. saya. mau Ustaz ikut Afi. Bang Sarul. loh. Saya mau nangis tadi gak tega saya. Ustaz Afi, saya pernah ada dengar apa kata-kata seperti ini. Sesungguhnya mereka mendolimi dirinya mereka sendiri. Ya, barusan itu mendolimi dirinya sendiri, Ustaz. Kasihan weh di bulan Ramadan lagi. Lucu, Ustaz. Lucu, oten banget gitu. Ciri khas Lucu, otennya Ustaz. keluar banget gitu. Iya. Oten banget. Kalau Enggak, Ustaz yang saya apa Ustaz? heran- Yang saya heran ya, di bulan Ramadan ini setan biasanya dikurung, ini kok muncul satu gitu loh. Aku mau bilang barusan ini ada yang lepas perangkap. Enggak, coba kalau Ustaz Wafi dulu yang paling lucu. Kalau Ustaz Alif aku ingat tuh sama Pak Pipo, Bililin dulu lucu tuh. Kalau Ustaz Wafi yang debat terlucu sama Oten apa? Yang Ada, paling kita- ada namanya Ninggolan. Dia nanya gini, kenapa Adam diciptakan untuk mati katanya? Saya bingung kan. Saya harus jawab apa dong? Ya seharusnya dia mati. Nah seharusnya ya harus hidup. Nah seharusnya ya harus hidup. Kenapa kok diciptakan untuk mati? Lah gimana orang ini? Jadi kadang Oten itu bertanya, memang gak ada jawabannya. Mereka pengen jawabannya seperti yang mereka mau. Iya, tapi ya, kalau tadi itu zolim loh. Saya mau nangis tadi itu sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman Astagfirullahaladzim. teman-teman tadi Ustadz Ali udah nahan sih, tahan teman-teman, tahan. Oke tahan ya teman-teman, tahan semua Ustadz. Ketika ditunjukkan makin gak tahan kita Ustadz. Kaget juga gitu loh. Aku pikir apa yang berbeda. Terus dia datanya itu data dari screenshotan ini WhatsApp ya kan? Ya kan? Ya nggak? Enggak, Betul, aku mikirin Itu dari mungkin WA, paling jauh, betul. mungkin paling jauh harsh itu yang mau dia ini. Iya, aku juga ke sana. Aku mikirnya ke sana. Lah, ini Iya. kaligrafinya yang ini. Astagfirullah. Aku pikir gini, ada Kutila sama Kotala. Aku pikir itu gitu kan. Setelah diperbesar ternyata bukan loh. Ini bukan kok ada di sini. Apa ini gitu kan. Begitu ditunjukkan ini apanya tuh? Yang berubah mananya gitu kan. Ternyata dia bilang kaligrafinya yang berubah. Tapi gini Ustaz Wafi, dari sini kita tahu bahwa antum sekarang sudah berhak untuk membuka kelas kembali pelajaran khusus Nahwu Saraf. Nah, itu nah, dan tadi muridnya sudah ada Edis tuh, udah dapat dua muridnya, aman udah Ustaz, aman. Edis juga. Edis juga tak muridnya Ustaz Wafi tak? Tapi gimana perasaannya tadi kira-kira menurut antum Ustaz? Perasaan dia di atas sih gimana menurut antum Ustaz? Kacau, balau atau malu atau gimana Ustaz menurut antum Ustaz? Tadi Ustaz sama Edis ya? Enggak. Tapi kadang memang orang terlalu percaya diri itu memalukan memang. Tugas kita itu bukan percaya diri, sadar diri. Iya, tahu diuntung, tahu diri. Ada aja ya, astagfirullahaladzim. Tapi pembelajaran ya apa ya? Memang ada kan di Al-Quran Ustaz, hukuman bagi orang kafir itu adalah kehinaan di dunia dan di akhirat kan? Jadi memang mereka tuh menghina diri mereka sendiri. Aku sebagai ras manusia malu loh lihat dia kayak gitu loh. Orang Oten nih. Ini kan berubah Tapi kan? aku iri tadi lampu-lampu di belakang laptopnya itu. Langsung dimatiin loh. Langsung dimatiin loh lampunya di belakang. Bang Oh, di Jibril paling Jakarta jahat itu ada malam ini. tukang getuk lindri dia. Jadi di gerobak itu dia suka pakai nyala-nyala, suka akuarium. Cuma dia itu nyala-nyala. Kalau di Jakarta Itu lampu penghias kamar anakku kalau mau tidur. Dia tuh suka Enggak, tapi ada yang pernak-pernik. izin ini tadi di live kan enggak? Ada live aku, live di YouTube. Aku. Ada YouTube kan? Ada di YouTube aku. Izin nanti aku potong Aku belum live soalnya. Ada di YouTube. ada. Bocah tiap hari Natalan tuh, lampu nggak dimatiin.
Yang saya khawatirkan nanti di alam kubur ketika dia ditanyakan man robbuka, dia nanya kaligrafinya kayak apa gitu. Kenapa beda ini kata dia, katanya dia bawa itu. Ini kok beda malaikat kata dia. Ini kok beda kata dia. Pokoknya gue mau tahu di beda kata dia. Baru kali ini Ustadz Davi, baru kali ini ada teman-teman Kristen bertanya mengenai hal itu. Coba tanya Bang Jibril sama Uni Rifa, betul nggak? Iya baru ini. Enggak, ini pertanyaan tersulit untuk dijawab memang. Nggak bisa dijawab Bang. Aku sampai sekarang masih bingung apa yang dia mau pertanyakan. Kaligrafinya. Khotnya beda kata dia. Ya tapi menurut dia beda Bang. Iya, nggak nyampe, dia udah mentok gitu. Dipikir Bisa. udah jumawa banget. Menurut dia nggak boleh Bang. Menurut dia nggak boleh beda. Iya. Astagfirullahaladzim. Dolim nggak sih? Dolim kata Ustaz Afi mah. Enggak. Ustaz Taufik emang Tapi temennya dia. dolim. Ustaz Taufik emang temennya dia, makanya dibelain. Oh pantesan. Iya. Itu yang Ustaz Taufik tuh, kalian masuk ke Komal itu nih. Ada yang namanya Fandi Ahmad tuh, ada anak-anak tuh. Masuk terus serang pakai inian. Itu amunisi ngasih Ustaz Taufik tuh. Oh. Muridnya dia itu. Ya Allah. Nah, tapi itu betul Uni Rifa, itu screenshotan WA semua Uni Rifa. Aku tahu Uni Rifa. Iya. Screenshotan Iya, WA semua yang dia buka. Terus dikasih nama sama dia kan. Screenshotan WA itu dikasih nama, rename sama dia. Ini apa gitu. Kasih nama, terus pas waktu debat dia tunjukkan itu, dia buka itu di komputer gitu. Tandain tuh bocah undang-undang tuh seru. Tandain tuh anak tuh lucu. Ditandain dong, sini naikin dong. Sini naikin Noel. dong sini. Noel Shop namanya, Noel Shop tadi. Lucu tuh anak. Lucu Lumayan. banget tau. Iya. Ini ada yang komen di bawah, Bang Jibril undang dia lagi. Kenapa jadi kayak dia temen gue? Bukan. Kenapa jadi gue? Kan satu, biasa kan gurunya sendiri singgap di pohon yang sama kan. Ada Bang Enggak, Jibril, jangan-jangan gini, jangan-jangan dia itu terinspirasi dari Bang Jibril, makanya komputernya itu belakangnya dikasih warna-warna gitu. Wah. Jangan-jangan adik angkatnya nih. Anjay. namanya Iri gue. Gabriel, yang satu Jibril, kurang sama apa lagi? Jadi namanya Namanya juga diganti jadi Gabriel loh. Oh iya, sama ya. Namanya. Iya. Waduh. Sebelah kamar itu, saya rasa tinggal itu di kamar Bang Iya. Jibril sebelahan itu. Kayaknya dia sebelahan. Enggak, aku tanya deh, kelihatan bodoh nggak kita? Kelihatan bodoh nggak kita? Enggak. Tapi aku kelihatan lucu aja sih, maksudnya bukan apa ya. Kita udah apa gitu yang dibawa, udah data yang dibawa, lampu-lampunya lagi ya kan. Tadi kayaknya pacarnya naik itu ya, yang marah-marah tadi kayak pacarnya kali ya. Iya. Bawa minionnya dia. Minion dia ya. Minionnya. Dada aja ya. Lucu. Tapi sebenarnya loh nih, sebenarnya Iya. maaf ya teman-teman ya yang di bawah, tadi itu sebenarnya settingan. Tadi itu muridnya Bang Jibril. Laptop yang dikasih itu ya. Astagfirullahaladzim. Gabriel, satunya Jibril, satunya Gabriel gitu. Jadi Ya, Ustadz, itu Ustadz. cuma settingan teman-teman. Ustadz, kalau saya punya murid pakai lampu odong-odong gitu saya marahin Ustadz. Itu nggak boleh lampu odong-odong begitu, balikin. Tapi temboknya itu pakai apa ya Bang Jibril? Kok kayak kresek disobek-sobek terus ditempel ya? Kresek hitam gitu ya. Nggak tahu. Tapi ada tulisan-tulisannya kan, PDT gitu kan, pendeta apa gitu tulisannya. Follow, subscribe, sama apa tadi ya? Ada tuh tulisannya. Itu kalau murid saya sih udah maki Ustadz, nggak boleh. Anjir itu pasti malu, dia nggak bakal bawa itu lagi deh. Asli malu dia. Langsung dimatiin loh lampunya. Tadi dia mau matiin diri sendiri, lampunya dulu lah. Baru terakhir gua. Mata bisa aja. Sama Ya Allah. Jadi ada aja lampu gua pakai dikomenin kata dia gitu. Goblok, mati lah. Oke, dia kan gua mati lah. Langsung
dimatiin dong udah. Iya. Orang bocah jadi hati apa argumen terbaik gue bilang itu. Malah pada pasal semua ya bang. Begitu. Izin, ada Bang Adi, izin Akimoto ini ada Pak Evangelis Alvaro. Tunggu ini. satu kali lagi Bang Bandi, tunggu satu kali lagi. Lanjut. Begitu udah dimatiin ya kan. Terus dia bilang gini, udah gua matiin masih aja dibahas. Tapi yang paling golin tadi Ustaz Alif loh. Dia sudah fokus kaligrafinya yang berubah, Ustaz Alif malah panahnya yang dibahas. Itu kan saya teringat dulu ada kuis. Carilah 5 perbedaan yang tidak sama. Kan ada yang kecil, ada yang besar gitu. Cuman saya bilang tolong teman-teman tahan dulu, sabar, tunggu dia selesai nanti kita bareng-bareng ketawanya. Tapi pada nggak sabar, saya jadi ikut nggak sabar juga gitu loh. Akhirnya saya pecah juga ngakaknya. udah. Jadi disapa dulu Bang Ardi Pastor, ada Pak Pastor Alvaro ini. Ya, selamat malam Pak Evangelis Alvaro Aluseda, Pak Evangelis. Dibuka mute-nya Pak, saya bantuin buka Pak. Ini orang lama sudah kenal saya. Ini Evangelis Ustadz Wafi. Bisa open cam juga si Pak. Alvaro. Pak Pastor. Bisa open. Dia udah lama ini, udah dari sejak Preman tobat dulu. Preman Tobat dulu namanya. Waalaikumsalam. Waalaikum. Oh, bukannya anak soleh ya? Atau saksi Kristus ya? Bukan ya? Hampir soleh, hampir soleh. Anak Umi. kabar? Baik. Open kamera Pak Pendeta, open kamera. Nggak, dulu, kayaknya Pak. gue pernah deh gue ketemu dia nih. Pernah. Anak Umi kok dia. Nah, Di mana Bang Jibril? Ah, kan iya gue kenal. Oh, saksi Kristus ini. Saksi Kristus dia. Oh, saksi Kristus ini. Ya Saksi Allah. Kristus ini. Saksi Kristus waktu itu pernah buka kamera kayak gini mukanya. Iya, paham, aku paham. Ya, lanjut. Gimana Bang? Emang bisa kalau berdebat bulan Ramadan begini bisa ya? Wah, Bang, kalau Abang tahu ceritanya perang Badar itu di Ramadan, Bang. Jadi udah kalau nggak tahu dalil jangan dibawa-bawa. Jangankan debat Bang, jangankan debat di bulan Ramadan, Bang. Kita ketawa barusan aja bisa kok di bulan Ramadan. Ya kalau ketawa kan nggak apa-apa Bang. Maksudnya. Iya, mau bahas apa? Bang F. Alvaro Aluseda. dia mau bahas lampu kayaknya. Oh lampu, boleh. Kandang kuning tuh Bang. Kok ke lampu? Kalau menurut saudara-saudara Muslim, kalau teori Big Bang itu gimana ya pandangan dari saudara-saudara Muslim? Teori Big Bang itu sesuai yang diceritakan di dalam sebentar. Kita lihat dari space.com aja ya. Dia bilang teori Big Bang itu dimulai dari 13,7 juta tahun yang lalu, 13,7 miliar tahun yang lalu, dan itu berulang. Jadi satu titik teori yang satu titik panas yang meledak sendiri, memisahkan, dan itu tetap expanding sampai sekarang. Jadi baru diketahui sekitar 10 tahun yang lalu kalau universe ini terus expanding. Expanding itu terus melebar, meluas. Makanya benar kalau Allah bilang dia ini maha pencipta, karena dia akan selalu terus menciptakan. Dan betul juga Allah bilang di dalam Al-Quran bahwa nanti pas kiamat itu balik lagi. Dunia ini, galaxies atau ya galaksi-galaksi ini akan digulung lagi seperti awal. Begitu. Ya mungkin Maaf, aku Lu. masuk Bang Jip. Kalau ditanya pendapat kami umat Islam, ini aku pribadi ya, pendapat aku tentang teori Big Bang. Pertama, Alvaro, kamu harus tahu Al-Quran itu adalah wahyu Allah, bukan kitab sains. Sains adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan metode-metode ilmiah untuk menghasilkan sebuah konklusi baik teori ataupun hukum dari kemampuan manusia.
Al-Quran itu informasi langsung dari Allah. Kalau kita bicara ilmu makrokosmos dan mikrokosmos, sampai detik ini yang namanya ilmuwan itu hanya bisa memberikan hipotesa, gambaran dan juga teori serta kaidah-kaidah teori ya, dan tidak absolut kebenarannya. Tapi yang absolut kebenaran dalam Islam adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran tidak memvalidasi sains, tapi teori manusia seperti teori nebula, di mana katanya semua berawal dari asap, itu ternyata ada di Al-Quran. Jadi kemampuan manusia menggali informasi terkait alam semesta tentang ilmu makrokosmos, ya, itu ternyata termasuk mikrokosmos ya. Kalau kita bicara tentang Planck length, tentang inti atom di dalam segala macam dan God partikel, itu semua sudah disampaikan oleh Al-Quran. Artinya Al-Quran memberi clue sebelum para saintifik bertahun-tahun turun-temurun. Ingat ya, ilmu pengetahuan itu warisan dari lintas ilmuwan dan lintas massal ya. Contoh Kopernikus itu mempengaruhi kemudian si Isaac Newton misalnya. Artinya teori yang didapatkan dari pikiran orang yang berbeda-beda by zaman itu sudah lebih dulu dijiwantahkan dalam Al-Quran. Dengan tegas Al-Quran mengatakan bahwa tadinya bumi itu bersatu, kemudian kami pisahkan. Kita nggak mau bilang tuh bahwa itu teori Big Bang, kita nggak mau. Teori Big Bang itu buatan manusia, tapi kita bilang informasi dari Allah, hal yang kami nggak mungkin tahu yaitu. Karena nggak ada satupun manusia di dunia ini yang akan tahu secara absolut terkait awal muasal penciptaan bumi. Karena kita nggak ada pada waktu itu. Tapi manusia berteori. Lalu bagaimana kami menanggapi hal itu? Saya tegas nih. Al-Quran bukan kitab saintifik. Al-Quran pernyataan Allah. Tapi semua pernyataan Allah 1400 tahun lalu itu silahkan diuji sepanjang masa, sepanjang zaman menggunakan kaidah ilmiah ataupun non ilmiah, terserah. Buktikan. Nah, ternyata kaum non-Islam yang mengkaji dunia ini justru argumennya kok sama seperti Al-Quran. Itu loh. Contoh tentang bahwa dalam Al-Quran Allah membuat semakin luas bumi. Ternyata memang Hawking, para ilmuwan-ilmuwan seperti salah satu ilmuwan Katolik yang membuat teori teori Big Bang itu kan dari filsuf Katolik itu. Kemudian teori nebula, segala sesuatu awalnya dari asap. Itu semuanya itu justru relate dengan Al-Quran, gitu loh. Nah, jadi kami begitu posisi kami. Semua argumen manusia bagi kami masuk ranah kritik, termasuk hadis, bahkan hadis sendiri loh, hadis saja yang perkataan nabi kami, bukan nabi kami berbohong ya, tapi orang bisa berbohong atas nama nabi kami, itu ilmiah, harus kami pakai parameter ilmiah. Apalagi cuman teori gambaran tentang makrokosmos dan mikrokosmos. Dan kamu harus tahu dulu, sebelum atom itu ditemukan, salah satu ilmuwan di luar negeri itu bundir karena dia nggak bisa buktiin atom itu ada. Dia bilang atom ada, orang-orang bilang nggak ada atom. Dia kecewa dengan dirinya karena nggak bisa buktikan bahwa atom ada. Setelah dia meninggal justru dibuktikan dengan adanya alat, bisa kita lihat gambaran bagaimana bentuk atom. Jadi ilmu itu dinamis. Al-Quran stagnan. Walaupun ketika digali Al-Quran yang stagnan itu digali semakin dalam, ternyata justru membenarkan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan membenarkan Al-Quran. Ini kami umat Islam posisinya, bukan menjadikan teori itu sebagai kebenaran absolut. Ya kayak teori Darwin lah. Saya pernah bilang begini, bercanda. Saya percaya sejak saya lihat Oten komen dan Oten naik ke Komal, saya percaya teori Darwin. Kalau teori Darwin itu mengatakan manusia berevolusi dari bentuk yang tidak perfect menjadi perfect, kemudian saya kebalik. Justru dengan adanya Oten membuktikan bahwa manusia yang diciptakan Allah sempurna dengan instrumen yang ada pada dirinya, naik-naik jadi kera di Komal ini. Nah, itu candaan saya. Tapi apakah teori Darwin itu bertentangan dengan Islam? Mari kita buktikan. Hadis mengatakan bahwa Nabi Adam itu berapa hasta? 60 kaki. Apakah sekarang ada manusia yang 60 kaki?
berevolusi manusia, berubah. Bukan berarti dia dari kera jadi makhluk manusia, bukan. Gitu. Jadi kalau kita mencoba menggali ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah, tetap Al-Quran tervalidasi. Gitu loh Elvaro. Ya mungkin sedikit deh saya, karena kebetulan saya lagi gandrung juga belajar ini. Silakan. Aku masuk dikit boleh ya? Berarti Uni lebih ke tetap kembali ke ini ya, Quran ya ini. Maksudnya landasannya. Atau pakai kausalitas Enggak usah kita pakai kausalitas ya. Kausalitas itu kan sumber dari rasionalitas kita itu. Memang segala sesuatu itu ada hukum sebab akibat, itu hukum by the way. Kamu harus paham satu hal. Kalau ada statement dari Al-Quran, statement loh ya, tidak ada yang mampu membantah by teori, by scientific 1400 tahun hingga detik ini. Al-Quran itu nggak bisa dikatakan salah karena itu adalah kebenaran. Tapi ketika ada yang bisa membantah dan absolut bantahannya, baru kayak sorry Bible kamu, contoh langit ada tiang, sampai detik ini nggak ada ketemu tuh langit punya tiang. Oh itu kan maknanya gini-gini, terserah lah. Artinya gitu kalau Al-Quran itu. Silakan, bahkan di challenge sama Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apa kalian tidak mengobservasi Al-Quran? Diperintahkan kami observasi. Tafakur, berpikir diperintahkan. Ta'qilun. Jadi bukan umat Islam yang membuktikan terkadang kebenaran Al-Quran. Justru orang di luar Islam membuktikan kebenaran Al-Quran. Dengan apa? Adanya teori Big Bang. Bahkan Hawking membuat teori black hole. Kemudian Hawking membuat teori bahwa bumi ini semakin lama semakin begini, begitu. Ternyata kami nggak perlu pakai teori orang. Kami baca Al-Quran, bahkan Kopernikus itu yang dihabisi, dihukum oleh orang Katolik, Inkuisisi Katolik itu. Teorinya apa? Heliosentris dan segala macam itu. Dalam surah Yasin itu eksplisit dikatakan bahwa matahari itu beredar dalam porosnya, padahal itu bertentangan dengan gereja dulu. Nah, ternyata semakin kesini para ilmuwan semakin mengkaji bahwa ternyata galaksi itu nggak cuma satu. Jadi ketika matahari dia beredar pada porosnya, dia mengelilingi sesuatu yang lebih besar. Maka ternyata Al-Quran katakan, malaikat itu mengelilingi sesuatu yang lebih besar yang kami saat ini lakukan, yang terkecilnya ada di bumi, yaitu Ka'bah. Perhatikan itu. Ketika para ilmuwan mengatakan bahwa galaksi saling mengelilingi sesuatu, ada yang dikelilingi yang lebih besar daripada itu. Bahkan Al-Quran sudah katakan, makhluk di seluruh bumi ini, semua alam semesta ini bersujud kepada Allah. Lihat kami bagaimana penyembahan kepada Allah. Ketika kami berada di tanah Mekah, kami melakukan apa itu namanya? Mengelilingi. Dan perhatikan bagaimana struktur alam Allah buat. Jadi kami nggak akan mungkin ya, tidak, saya nggak sepakat nih kalau agama Islam itu kayak cocokmologi saintifik dengan Al-Quran, karena Al-Quran tuh di atas saintifik. Saintifik itu bertahun-tahun dapat teori dari Kopernikus mempengaruhi si A, Isaac Newton dipengaruhi, kemudian dipengaruhi, diperbaiki, direvisi, oh no, Al-Quran nggak gitu. Al-Quran itu stagnan dengan statement Allah. Ujilah. Semakin digali semakin ketemukan kebenarannya. Gitu Al-Quran Nafaru. Jadi gitu ya, kalau kita membandingkan Al-Quran dengan pemikiran manusia, baina sama wa sumur, nggak bisa dibandingkan. Beda. Satu, pemberitahuan dari yang pencipta, yang kedua adalah hasil analisis dari sang yang diciptakan. Gitu Alvaro. Allahu a'lam bishawab. Lanjut Alvaro. Lanjut, mungkin ada Bang ini Ardiansyah. Saya nambah ya sedikit ya. Yang disampaikan Uni itu sudah tepat, tapi saya rubah bahasanya begini. Jadi kita meyakini bahwa setiap manusia punya keterbatasan, baik dalam sebuah penelitian maupun dalam ilmu yang lain. Makanya jangan terlalu mendewakan saintifik, ahli sains begini-begini. Jangan terlalu, karena kenapa? Tidak menutup kemungkinan ada seorang yang ahli sains meneliti sebuah sesuatu, lalu nanti beberapa tahun kemudian akan dikritik oleh pakar sains selanjutnya. Itu
itu menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, baik dalam penelitian maupun dalam pencarian sebuah kebenaran. Sehingga kita tidak terjatuh kepada paham ateis yang disebut dengan paham humanisme. Paham humanisme adalah paham yang menganggap kebenaran mutlak itu dari manusia. Sedangkan kita, orang yang beragama, saya Muslim, Mas Alvaro Kristen, tidak boleh memiliki paham humanisme bahwa kebenaran mutlak itu datang dari diri manusia. Kita memiliki akal untuk memandu dalil-dalil yang telah Tuhan turunkan kepada kita, bukan untuk mengedepankan akal lalu menyampingkan atau menganaktirikan kabar yang sudah datang dari Tuhan. Jangan terbalik. Akal Tuhan ciptakan di dalam diri kita untuk memandu sebuah dalil yang telah datang dari langit untuk kita. Bukan, jangan dibalik ya. Jangan kemudian akal yang bisa mengotak-atik dalil tersebut sehingga harus sesuai dengan kehendak kita. Tidak. Sehingga umat Islam tidak perlulah mendewakan para ahli sains. Dan saya kira Mas Alvaro juga harus seperti itu. Jangan terlalu mengandalkan ahli sains. Karena tidak selamanya ahli sains akan berpihak kepada kitab Anda. Karena mereka adalah manusia yang jelas banyak keterbatasan. Saya kasih contoh. Ini bukan merupakan sebuah kebanggaan bagi umat Islam ya. Tapi saya kasih contoh. Dulu ada orang ahli sains yang sangat cerdas yang bernama Johann Wolfgang von Goethe. Dia itu sampai dijuluki orang yang paling cerdas terakhir yang hidup. Nah, salah satu penilaian dari para ahli sains yang lain, Albert Einstein mengatakan beliau itu sangat mengidolakan. Jadi Albert ini mengidolakan Goethe ya sebagai manusia sains terakhir yang ada di abad saat itu. Nah, ternyata Johann ini ya di dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa aku tidak pernah meragukan Al-Quran datang dari keabadian. Aku yakin Quran ini adalah sebuah kitab dari segala kitab yang muncul dari keabadian. Bahkan dia memuji Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memang benar-benar menyampaikan hukum Tuhan, bukan seorang puisi, bukan seorang puitis, bukan. Nah, ketika orang yang paling cerdas yang dianggap mengetahui banyak hal tentang sains itu memuji Al-Quran, apakah umat Islam bangga? Enggak, biasa saja. Karena dulu Sayyidina Ali sudah pernah mengatakan, andaikan tali ontaku hilang, aku akan menemukannya di dalam Al-Quran. Jadi kita itu biasa aja ketika ada ahli sains yang membenarkan Al-Quran. Kenapa? Itu justru menguatkan keimanan kita bahwa Allah ini benar-benar menurunkan wahyu. Bukan syair, bukan puisi, bukan kata-kata seperti skripsi yang ditolak oleh dosen. Bukan. Apalagi masalah teori Big Bang misalnya. Yang diperdebatkan masalah teori Big Bang. Teori Big Bang ini adalah asumsi dari orang-orang yang telah meneliti bahwa ini sesuai dengan Al-Quran nih. Apakah kita fokus kemudian, oh ternyata Al-Quran kita sesuai dengan teori Big Bang? Ya enggak juga. Enggak juga, karena kebenaran makna Al-Quran itu bukan tentang sains, tapi tentang keabadian nanti setelah kita hidup di dunia yang akan abadi. Sehingga ketika Allah mengatakan di dalam surah Al-Anbiya, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ketika Allah menyampaikan, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, keduanya itu dahulu adalah satu padu, tidak berpisah. Awalnya langit dan bumi ini satu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan setiap sesuatu yang hidup dari air. Lalu Allah menyampaikan dengan keesaannya, dengan kekuasaannya, Allah menyampaikan, maka mengapa mereka tidak beriman? Ketika Allah menyindir orang-orang yang kafir dengan ayat-ayatnya, orang yang mendustakan ayat-ayatnya, apakah kalian tidak akan beriman? Padahal aku dulu menciptakan langit dan bumi itu satu, lalu aku pisahkan keduanya. Ketika Allah menyindir dengan kata-kata apakah kalian tidak akan beriman, ternyata Allah munculkan segelintir makhluk yang hanya mengetahui sedikit dari dunia ini, atau kita sebut dengan ahli sains,
lalu mereka membenarkan teori Big Bang sesuai dengan Al-Quran. Allah hanya ngasih sedikit contoh tentang kebesaran ayat-ayatnya, tanda-tanda atau kekuasaannya. Lalu kalau kita seumpama membaca Al-Quran, Allah menciptakan langit ya, bighairi amadin tarawunaha. Langit ini Allah ciptakan tanpa tiang, kama tarawunaha, seperti yang kalian saksikan, gak ada tiangnya langit ini. Lalu ahli sains mengatakan, oh iya ternyata benar nih, langit ini berdiri tanpa tiang. Lalu apakah kita itu langsung bahagia banget gitu? Ya enggak. Karena tujuan Allah mengabarkan di dalam Al-Quran untuk keabadian kita setelah kita hidup di dunia. Bukan untuk perkara dunia yang gak penting, hanya untuk menguatkan keimanan kita bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu memang benar adanya. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Insyaallah. Lanjut, Al-Faruq. Bang Ustaz. Ini saya nonton waktu Rocky Gerung dengan Joshua Teu bahas tentang lampiran dari surat PBB, begitu Bang. Terus di situ dikatakan mereka bahas bahwa umat Islam dan Kristen ini merupakan ancaman katanya, begitu. Ini arahnya kemana ini, bro? Ya gimana? Arahnya kemana tadi? Iya, ngomongkan nanti langit. saya ini cuma bikin satu narasi, pasti arah ke sana itu Bang Ardiansyah, begitu. Nah, dunia ini kan butuh pembuktian, begitu. Jadi kalau nggak ada bukti, ya mereka nggak percaya, begitu. Kalau langsung masuk ke ranah teologis kan, ya saya juga percaya begitu. Izin masuk ya, Uni ya, bentar ya. Ya, silakan Bang. Saya juga percaya. Ini saya juga bikin objek penelitian Bang Ardiansyah begini. Iya, silakan. Saya juga bikin objek penelitian begini. Di penghujung akhir zaman kelak, dalam kitab Wahyu saya sementara bikin satu penelitian bahwa memang akan ada satu penguasa. Ya, saya tidak tahu juga kalau di dalam Muslim, satu penguasa, satu yang pegang kendali dunia, tatanan dunia ini lewat situasi keadaan zaman. Makanya pernyataan dari PBB, ya tidak tahu kalau kebenarannya lampiran itu benar atau tidak ya. Yang merupakan ancaman adalah orang-orang yang memang memegang firman Tuhan dan tidak kompromi dengan firman Tuhan lewat apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kalau saya Kristen yang sudah diwahyukan oleh Alkitab itu sendiri ya, begitu. Jadi kita ini merupakan ancaman katanya. Jadi orang-orang yang intelektual ini yang merupakan satu penguasa akhir. Ya, mereka berpegang to the point aja, bro, to the point aja gimana? Iya, mereka berpegang pada pembuktian, contohnya pembuktian sains yang sudah dikatakan Uni tadi dari Stephen Hawking dan juga teori black hole yang dia sampaikan tadi. Oke, cukup bro. Coba aku ingin tahu dulu dari bro. Tadi kan bro kan mengatakan soal penelitian ya kan ya. Aku sedikit banyak kan juga nggak buta soal itu. Pertanyaan saya gini bro, misal penelitian itu dijadikan dasar kebenaran mutlak. Pertanyaan saya bro, penelitian yang kau lakukan, yang kau jadikan, misal teori Big Bang, saya mau tanya dong, teori Big Bang itu diteliti menggunakan metode penelitian apa bro? Misal gitu, apa jawabanmu? Coba silakan bro. Mana Bang Ardiansyah? Aduh, saya mau tanya, Anda kan tadi mengatakan teori Big Bang, ya kan? Dan kau mengatakan tadi global itu butuh pembuktian. Pertanyaan saya, teori Big Bang itu diteliti menggunakan metode penelitian apa sehingga dipercaya sebagai bentuk nyata, sebagai suatu
bukti yang benar-benar absolut apa tuh? Kasih tahu saya. Ya saya kurang tahu juga, makanya saya bertanya ke Oke, baik. Baik. Oke ya. dari pandangan Saya Muslim. tadi kan Ustadz Wafi Saya dari tidak juga. berpegang pada itu Bang Ardiansyah begitu. Iya, Makanya iya, saya oke, oke. bertanya. Saya memberikan pandangan sedikit ya, Bro ya. Oke, nggak ada masalah ya kan. Jadi gini, dulu metode penelitian itu satu, Uniriva mungkin juga udah tahu. Dulu satu tuh. Belum ada metode penelitian kuantitatif dulu. Dulu masih kualitatif yang pertama tuh. Cara paradigma berpikirnya kualitatif tuh. Ah tuh, Uniriva betul tuh. Kualitatif akhirnya berkembang menjadi ada yang namanya paradigma positivistik tuh di situ. Kemudian berkembang menjadi metode penelitian kuantitatif. Pertanyaan saya, di antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ini soal sains kan Anda mengatakan tadi. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Coba jawab. Silakan Bang Alvaro. Yang betul yang mana? Yang betul maksudnya yang kualitatif. Ya, yang mana? Antara kualitatif sama kuantitatif yang dianggap saintifik itu yang mana? Ya kualitas begitu. Oh, nggak bisa, kedua-duanya betul. Kedua-duanya Teori sama-sama. dipakai dalam anak Iya. Kedua-duanya sama-sama memiliki argumentasi yang kuat. Nggak bisa itu. Misal gini, kuantitatif. Maksudnya kalau Sabar. kedua-duanya memiliki argumentasi yang kuat kan? Apa argumentasi yang kuantitas itu? Loh. Makanya dengerin dulu. Awal mula itu kuantitatif dulu tuh, tertua metodenya tuh. Kemudian muncul paradigma positivistik sehingga mereka muncul adanya kuantitatif di situ. Nah, kuantitatif, orang-orang yang berparadigma kuantitatif itu punya pegangan sendiri. Orang-orang yang menggunakan metode penelitian kualitatif punya pegangan sendiri. Tetapi dalam metode kuantitatif juga sendiri, ya, itu juga dibagi eksperimen apa. Misal, eksperimen semu atau true eksperimen, kuasi eksperimen. Yang mana yang betul? Kedua-duanya bisa dikatakan betul. Untuk segi validitas jelas, ya valid yang true eksperimen. Pertanyaan saya, kalau apa tadi teori Big Bang itu menggunakan true eksperimen, pertanyaan saya, true eksperimennya gimana bro? Model eksperimennya gimana? Saya pengen tahu. Kalau menggunakan kuasi eksperimen gimana dia? Apalagi menggunakan teori kualitatif, gimana coba? Jelaskan ke saya. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang dijelaskan Ustadz Wafi tadi itu nyambung. Apa? Kebenaran mutlak itu bagi kami itu adalah firman Tuhan. Gak ada, nggak bisa. Jadi orang kualitatif menyatakan, oh kami benar. Orang kuantitatif juga gitu, oh kami benar. Nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga di dalam kuantitatif terpecah lagi. Ada yang parametrik, ada yang non parametrik. Aduh, terpecah lagi sampai situ. Kedua-duanya benar juga. Kedua-duanya Akhirnya nggak mempunyai objektif. argumentasi. Iya. Itu ya, Subjektif itu. akhirnya. Oke, mungkin terlalu melebar atau gimana? Saya kembalikan ke diri. Ini kalau nggak salah Ustadz Wafi pernah bahas ini. Enggak. Pembuktiannya, Bentar, maksudnya kalau bentar. dibuktikan secara Alvaro. gravitasi, Alvaro, begitu berkembangnya. Dek, Ya, sebentar lanjut Dek. nih. Sebenarnya Ustadz Wafi itu kredibel jelasin ini karena Ustadz Wafi pernah diskusi dengan Guru Gembul ya kalau nggak salah, dan Ustadz Muhammad Nuruddin juga pernah diskusi. Tema-temanya nggak jauh dari sini, dari metode. Metode itu kan rancangan yang sistematik yang dibuat oleh manusia. Sebenarnya kalau kita pakai nanti setiap zaman itu memiliki metode-metode yang berkembang. Nah, saya pernah tuh dengar Ustadz Wafi kalau nggak salah, ya Ustadz Wafi ya, monitor Ustadz. Kalau nggak salah tema Ustadz ini kan tentang metode. Iya dong, guru gembul Nah. langsung pusing itu. Ya, bahwa dia mengkritisi tentang metode periwayatan nasab. Ya. Nah, ya mungkin Ustadz Wafi, kita makin Ustadz jelaskan sedikit nih kepada semua yang nonton juga bahwa metode itu alat. Jadi kita tidak menjadikan teori kemampuan manusia sebagai landasan absolut. Maaf ya Alvaro, orang beragama itu bukan dogmatis. Saya nggak mau katakan saya dogmatis. Islam itu adalah ajaran yang meminta untuk dibuktikan.
Nah, apa yang kami lakukan tiap hari ini, Ustadz Wafi, Bang Ardiansa, saya, ini pembuktian kalau kami bukan umat dogmatis. Menggali, membuktikan, mencari tahu. Mungkin Ustadz Wafi silakan lanjut tentang ini, metode ini. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi metode cara mencari sebuah kebenaran di dalam Islam itu yang paling valid. Nggak ada yang lebih valid daripada Islam. Jadi sebelum kita melacak atau meneliti sebuah kebenaran, sebuah hal, sesuatu, itu kan harus tahu metodenya dulu. Cara melacak kebenarannya ini bagaimana? Nah, itu hanya Islam yang punya data yang paling valid. Yang di luar Islam nggak ada. Kenapa? Karena Islam ini memiliki 3 cara yang tidak dimiliki oleh semua agama. Asbabul ilmi salasatun. Ini baru setingkat ulama ya, belum firman Allah ya. Ini ulama. Ulama mengatakan cara kita menemukan sebuah kebenaran itu ada 3. Yang pertama apa? Al-hawasus salimah, dengan panca indera. Nah, sains itu hanya berkisar kepada indrawi. Di luar indrawi, sains gak berkutik. Sains ketika mereka meneliti menggunakan indrawi, mata, kemudian telinga, perasa, hidung, itu yang mereka jadikan alat sebagai sebuah kebenaran. Nah, sedangkan di dalam Islam ada 3, bukan hanya indrawi. Makanya sains ketika diarahkan kepada bab seperti fisika kuantum, mereka nggak bisa bahas itu. Fisika kuantum itu bagi orang sains ilmiah yang nggak bisa diilmiahkan, kata mereka. Saking dari pusingnya orang ahli sains ya, saking dari pusingnya sampai mengatakan fisika kuantum itu adalah ilmiah yang nggak bisa diilmiahkan. Itu kan sudah pusing mereka. Kenapa? Karena cara menetapkan sebuah kebenaran mereka hanya pakai indrawi. Sedangkan Islam bukan hanya indrawi. Yang kedua adalah apa di dalam Islam? Khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar ini dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang disampaikan ramai oleh orang-orang yang kredibilitasnya jelas. Yang kedua adalah khabarun nabi al-mu'ayyad bil mu'jizah, kabar dari seorang nabi yang dikuatkan oleh mukjizat. Pernahkah ada seorang kaum yang bisa menentang ketika Nabi sudah mengeluarkan mukjizat? Gak ada. Mereka pasti akan membenarkannya. Nabi Musa ketika Allah berikan mukjizat bisa membelah lautan, sekelas Fir'aun pun tewas. Sampai mengakui Fir'aun ketika nyawanya sudah sampai kerongkongan, dia mengakui bahwa Tuhan yang disembah Musa itu yang benar. Nah, yang ketiga, metode kebenarannya adalah dengan apa? Al-aqluh, akal. Akal gunanya li hukmil istiqra', untuk sebuah penelitian, untuk sebuah pelacakan. Kita harus pakai akal, bukan akal-akalan ya, pakai akal. Nah, sehingga ketika sains itu hanya ranahnya indrawi, maka sains sudah tidak berkutik ketika kita sampaikan sebuah kebenaran yang hasil kebenarannya dari khabarus shadiq, dari kabar yang pasti benar tadi. Nah, makanya tidak perlu kita terlalu mengeksklusifkan orang sains, karena mereka terbatas mereka itu. Sedangkan penelitian hadis itu jauh lebih keren daripada penelitian ahli sains. Hadis itu dicatat oleh para ulama. Setiap rawi yang meriwayatkan hadis, dia orangnya, kredibilitasnya, keturunannya, dari bangsa mana, pemikirannya, tentang geografis di zamannya, itu harus jelas per satu orangnya. Bagaimana ketika hadis itu jauh 1400 tahun yang lalu sampai kepada kita satu hadis misalnya, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu tergantung niatnya, bukan dalil malu ini ya, dan ini dalil niat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dari muridnya sampai kepada saya, dan perawinya itu harus tepat, tidak boleh fiksi atau bahkan fiktif, tidak boleh. Penelitian hadis ini sebenarnya lebih keren daripada sains, cuma orang-orang sudah terlanjur termakan media era globalisasi kalau sains ini maha benar seolah-olah. Padahal betapa banyak pemikiran orang ahli sains beberapa tahun kemudian dikritik oleh sains selanjutnya. Tapi tidak pernah kita temukan ketika hadis itu sudah mutawatir sahih, lalu ada ulama selanjutnya, peneliti selanjutnya mengatakan itu dhaif, gak ada.
Nggak ada. Seperti itu, saudara. Lanjut nih. Ya, jadi ini salah satu contoh hadis nih, Ustaz. Ustaz, ada sistem blockchain yang dalam ranah teknologi sekarang ini sedang dipakai, digunakan. Jadi sistem blockchain itu gini, Ustaz. Jadi data yang satu ini nanti maju lagi data ke depannya itu makin banyak orang yang tahu, semakin kuat data itu, semakin ke depan begitu. Itu nama sistem blockchain karena istilah blockchain itu kan dari kata blok, rantai yang dibikin blok-blok. Jadi data itu semakin kayak gini loh. Validasi dari data itu semakin banyak gitu. Jadi semakin kuat. Hadis begitu. Makanya saya pernah bikin statement gini, Ustaz, bahwa hadis kedudukannya jauh lebih ilmiah daripada sejarah. Ya, jelas. Nah, tapi kan kita sering dengar deh orang Kristen bilang, kok sejarah membuktikan loh. Sejarah itu terkadang ya, nih, terkadang maaf nih, saya potong nih begini. Kalau Uni bilang sistem blockchain itu tetap masih bisa dibantah. ya silakan, nggak apa-apa. Saya sedang tidak menyamak. Gini loh, saya bicara tentang bagaimana metode blockchain sebenarnya sudah diimplementasikan dalam periwayatan hadis. Mutawatir itu dia, mutawatir itu. Oke, kamu nggak ngerti mutawatir. Mutawatir itu satu kabar dari, ini contoh, saya kasih kamu contoh deh, ilustrasi deh bagaimana periwayatan hadis itu. Jadi Ustadz Abdul Wafi ini di Komal kita itu bicara. Kata Ustadz Wafi bahwa innama a'malu binniyat itu dalil tentang niat, bukan dalil tentang malu. Ustadz Wafi keluarkan kata-kata itu. Ada di sini yang melihat langsung Ustadz Wafi bicara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang ada di Komal ini. Kita anggaplah netizen nggak ada. 7 orang ini ya, hari ini 7 orang yang dengarkan. Besok akun bernama Fandi Ahmad menyebarkan kepada 3 orang kawannya. Jibril menjelaskan, mengabarkan kata-kata itu ke 2 orang temannya. Begitu juga dengan Ustaz Alif, Bang Ardiansa, Bang Moto, dan juga saya dan Anda. Kita masing-masing menyebarkan, ada yang 2, ada yang 5. Berarti besok ada berapa orang yang tahu? Tadi 7 orang, hari Senin, hari ini. Besok berapa orang yang tahu? Banyak. Maka, braderku, informasi yang menyebar kemana-mana itu kemudian divalidasi, ditemukan oleh ulama-ulama yang kembali mengumpulkan, mereka mendengarkan. Ada nggak yang bertentangan? Nanti mereka ambil itu data-data. Ternyata hadis yang diriwayatkan itu ketika di cross check ke beberapa ulama, karena ingat ya, hadis ini masuk dalam ranah akademik loh, bukan sesuatu yang dibiarkan begitu saja ya. Artinya zaman by zaman ada ulama yang khusus untuk membahas hadis. Ternyata itu tidak bersalahan, tidak bertentangan. Ini yang disebut dengan mutawatir. Banyak orang yang meriwayatkan yang mustahil mereka itu berbohong dan bersepakat untuk berbohong. Nggak ada kepentingan mereka. Buat apa kita membohongi perkataan Ustadz Wafi itu? Emang ada untung? Emang saya kata Ustadz Wafi gini loh, nggak ada untung bagi saya. Nah, itu yang disebut dengan sistem yang terikat kuat, itu divalidasi oleh orang-orang. Saya dapat kabar dari Jibril loh, katanya Ustadz Wafi bilang itu inama amalu bidat itu dalil untuk rasa malu. Loh, ada 10 orang yang bilang bukan, itu dalil tentang niat, bukan malu. Maka orang satu ini gugur karena 10 orang. Ini hebatnya hadis loh. Dengar ya, dikatakan pintar sama orang yang jauh bodoh di bawah kita itu bukan pujian, bre. Tapi ulama Islam itu yang mengatakan Imam Syafi'i itu pintar itu orang yang jauh lebih hebat dari dia. Ada 3-4 orang. Itu validasi. Kamu kalau kuliah di kampus yang mensahkan itu kesarjanaanmu itu keluar siapa? Bukan sesama mahasiswa kan? Tapi kan di atas kamu dosen. Ini ilmiahnya Islam yang mengatakan Imam Bukhari itu layak sebagai ahli hadis, bukan orang yang lebih bodoh dari dia, tapi orang yang jauh lebih pintar dari dia. Ini Islam nih, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ilmiahnya Islam, maka saya katakan ilmu hadis itu di atasnya sejarah. Karena ketika kita lihat sejarah, saya kasih contoh kamu buku Uli Kozok nih. Di Uli Kozok, buku Uli Kozok ini merevisi pernyataan dari orang-orang Kristen Batak yang mengatakan bahwa Nomensen dengan si Singamangaraja itu padahal berbaikan di akhir. Tapi Uli Kozok menemukan, ya, Uli Kozok menemukan dalam print-printan telegraf
yang kemudian diterjemahkan dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia, itu ternyata Nomensen bekerja sama dengan Belanda. Di sini masih bisa dikritisi nih. Apakah telegraf itu betul Nomensennya tulis? Itu bisa dikritisi. Tapi kalau hadis, kemana kalian mau mengkritisi? Itu terjawab semua dengan detail bahwa yang bicara adalah si A, bapaknya si Anu, kakeknya si A, dari suku ini, pada tahun itu dia skolar. Cari betul tidak dia skolar. Ternyata setelah divalidasi dia betul skolar. Ini Islam nih. Main-main Islam ini loh. Jadi kalau nggak ada lewat bagi kami itu hadis Maryam. Hadis Maryam, anak yang kecil saja kelas 2 MI aja dia kata hadis Maryam. Emang Maryam buka punya kitab hadis? Ini kami Alvaro ya. Gede. Mungkin begitu. Silakan dilanjut Sawafi dan Alvaro, silakan tanya lagi. Enggak, dikit nih. Tapi keilmuan Islam itu sekarang digunakan di semua universitas loh. Ustadz Wafi, Unirifa, Bang Alvaro. Kalau Bang Alvaro nggak tahu nggak keilmuan apa yang digunakan di semua universitas termasuk Kristen? Tahu nggak Bang Alvaro? Belum tahu Bang Maria. Silakan. Daftar pustaka. Lanjut nih. Dia disebut dengan sanad isnad. Sanad. Tuh. Dan Islam sudah lebih dulu menggunakan daftar pustaka itu sebelum kampus pertama sekali di Maroko yang dibangun oleh Fatimah Al-Fihri, muslimah, seorang muslimah, pertama kampus di dunia loh. Islam sudah gunakan itu. Validator, Islam sudah gunakan itu. Itu kerennya Islam, Masya Allah. Kalau dibalik tanya, ada nggak daftar pustakanya Bible? Oh, mohon maaf. Menurut anggapan orang, Yesus anak Daud. Siapa orang yang berkata? Nggak tahu. Ya, tapi bener loh itu Ustadz Wafi, itu digunakan loh dalam semua universitas Ustadz. Ketika daftar pustaka, ketika ada mahasiswa nulis skripsi, terus kemudian ini dari mana? Dari pikiran saya sendiri Pak. Wah, itu bahaya itu Ustadz. Bahaya itu. Iya, makanya motivasi untuk meneruskan sebuah kabar agar divalidasi oleh orang setelahnya dan diteliti lagi itu validasi. Itu cara seperti itu Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu mengatakan naddarallahu mro'an, semoga Allah mencerahkan wajah orang sami'a maqalati, yang mendengarkan perkataanku, fawa'aha, kemudian dia menjaga baik-baik perkataanku itu, summa addaha ila sami'aha, kemudian dia menyampaikan kepada orang-orang selanjutnya. Kenapa farubba muballagin aw amin sami'in, kata Rasulullah? Karena bisa jadi pendengar informasi kedua jauh lebih memahami daripada pendengar informasi pertama. Nah, terus seperti itu, ditangkap, diingat. Makanya salah satu syarat hadis bisa dikatakan sahih, maka pendengarnya itu, perawinya itu harus ad-dhabt. Dhabt itu apa? Dhabt itu cekatan, ingatannya kuat. Dhabt bukan hanya untuk ingatan, tapi untuk tulisan juga. Makanya ada istilah dhabt sodr, ada dhabt kitab. Dia ingatannya kuat, dan andaikan dia disodorkan sebuah tulisan, dia bisa tahu mana yang salah, mana yang enggak. Itu syarat hadis bisa sahih harus seperti itu. Satu saja syarat dari hadis itu tidak lengkap, maka hadisnya menjadi dhaif. Kalau Bible, adakah syarat Bible harus sambung sanadnya? Enggak ada. Adakah syarat Bible harus rawinya harus adalah, harus adil, menjaga ketakwaan nih perawi-perawinya? Enggak ada syarat seperti itu. Ketiga, dobet, cekatan, ingatannya kuat. Ada enggak di dalam Bible ketika menyampaikan ajaran Tuhan, ingatannya harus kuat? Enggak ada syarat seperti itu. Syad, ilat, enggak ada. Kalau enggak ada semua, maka di hadis istilahnya hadis maudhu, hadis palsu. Itu secara teori ilmu hadis. Ketat hadis itu. Gitu. Lanjut teman-teman. Padahal hadis begitu ketat, Al-Quran lebih ketat lagi ya Ustadz Hafi, ya, betul ya? Oh iya, Al-Quran syaratnya harus mutawatir. Tuh. Apalagi Bible ya Ustadz ya? Sorry. Tapi mutawatir ini bukan ya. Bukan Quran ini harus sama sampai kaligrafinya yang sama, enggak. Jangan dibahas lagi, Tat. Jangan dibahas lagi, Tat. Adalah pusing kepala Ustaz. Izin tanggapi Ustaz.
Tadi yang pertama, sesuatu yang bersifat indrawi itu harus menggunakan panca indera yang Ustadz bilang tadi ya. Namanya juga indrawi. Ya, maksudnya untuk melakukan satu pembuktian kan itu ketika kita menganggap sesuatu itu benar, contoh kalau virus, nah, dia kan harus dibawa di laboratorium. Kalau ada orang bertanya ke Ustadz begini, kalau Tuhan itu ada, apakah dia bisa dilihat begitu? Kalau ada orang minta bertanya begitu, kira-kira Belum ke Ustadz Afi, saya sedikit deh. satu-satu pembuktian begitu. Sebelum ke Ustadz Silakan. Nggak ke situ arahnya, Gini. tapi tadi sebenarnya nggak ke situ arahnya. Iya, ini Ya. nyambung sudah. Gak apa-apa lah, biar nanti bisa dua arah. Lanjut. Iya, ini sebelum ke Ustadz Afi nih, guru saya nih, muridnya dulu lah yang ngomong ya. Gini Alvaro, kamu tahu tidak Alvaro, orang-orang yang bicara menuntut bukti adanya sesuatu yang mereka yakini ada, itu baru-baru ini bisa membuktikan bahwa atom itu ada. Ribuan tahun lamanya mereka tidak bisa buktikan atom itu ada. Tapi apakah ketika atom terbukti ada, atom baru ada? Hah? Ketika atom terbukti ada, apakah atom baru ada pada waktu terbukti? Silakan. Paham nggak? Paham. Paham nggak Alvaro? Silakan dibuka mic-nya dulu. Ya, kurang paham. Gimana nih? Apakah Atom itu terbukti ada, itu ribuan tahun lamanya belum terbukti, kemudian baru terbukti. Ketika atom sudah terbukti ada, apakah atom baru muncul pada waktu itu? enggak? Ya sudah. Jadi ketika kamu mengikuti parameter manusia menuntut bukti, sementara mereka yang menuntut bukti itu baru membuktikan sesuatu yang mereka imani ada, itu baru mereka buktikan. Baru. Bahkan ribuan tahun lamanya itu belum terbukti ada, tapi mereka sudah yakin itu ada. Inilah Islam. Islam itu adalah Al-Quran itu statement yang muncul minta dibuktikan sepanjang masa. Pelan-pelan dibongkar kemudian oleh masa dan waktu bahwa Al-Quran itu terbukti kebenarannya. Jadi kalau kamu bilang apakah Tuhan itu ada, pertanyaannya apakah segala sesuatu yang ada itu harus terindra? Susah memang kalau ditanyakan gitu nih, karena Allah itu ada sebelum kalimat ada itu ada gitu. Iya. Jadi parameter mereka ini blunder. Kemudian kalau para saintifik mengatakan segala yang ada itu harus terbukti dengan indera, ya sudah, kau tunjukkan bahwa yang namanya blank itu ada, yang namanya black hole itu ada dengan inderamu loh. Jangan kau bikin gambaran loh. Kau tunjukkan kalau galaksi Bima Sakti itu ada. Jangan dengan gambaran. Jangan kau buat rekaan gambarannya. Kau bilang itu ada. Buatkan dengan inderamu. Tunjukkan bagaimana bentuknya. Apa yang digambarkan para ilmuwan, semua yang kayak terompet, itu gambaran. Bukan hasil indrawi. Bukan hasil tersentuh stimulus. Tidak. Tapi hasil bagaimana kemudian metode menghasilkan sebuah gambaran. Jadi apakah segala sesuatu yang ada itu harus berwujud? Ya silakanlah kamu jawab sendiri. Kalau memang iya, habis kamu nanti segala sesuatu yang ada. Iya, blunder nanti para Bahkan saintifik ahli sains sendiri ya, ahli sains sendiri mengatakan setiap sesuatu yang wujud gak harus nampak. Ya. Betul itu, Ustadz. Saya sepakat, Ustadz. Misal Bang Alvaro, partikel terkecil menurut Abang itu apa tuh? Jauharul Fard kalau dalam ilmu kalam. Ya, kalau menurut Bang Alvaro apa? Partikel terkecil Di alam semesta, mikrokosmos. Coba apa Bang Alvarus? Ada lagi itu istilahnya Gus, jismun latifun juga. Bismillah kan Jauharul Fard, Ustaz. Kalau ada yang jawab istilah. atom, teman-teman. Kalau ada yang Aduh, jawab atom, udah kalau ada yang ketinggalan jawab zaman tuh. atom, inti atom itu lebih kecil daripada atom. Bahkan di bawahnya lagi ada lagi. Di bawahnya Dan ada sampai lagi. detiknya lagi belum diberi nama. Makanya Misal ada salah begini, satu. Iya. misal begini, yang paling kecil dan tidak bisa dibagi namanya partikel elementer, ya kan? Coba, Bang Alvaro, partikel elementer itu nggak bisa dibagi-bagi lagi. Pertanyaan saya,
Dari mana munculnya partikel elementer yang nggak tahu asal usulnya? Dari mana Bang Alvaro? Bisa nggak dilihat itu? Bisa nggak dibuktikan? Nggak cuma bisa dibuktikan lewat pikiran. Oh, ke situ. Enggak gini, masalahnya begini. Sesuatu saintifik itu Kuart. Nah, itu saya setuju. Kalau kuart itu ada unsur-unsur dari atom. kuars itu gini, di bawahnya kuark masih ada lagi. Kuark 1, kuark 2 itu masih ada lagi Itu ada bawahnya. pleng-pleng. Di bawahnya ada Masih lagi. ada lagi itu. Dan belum bernama. Siapa yang menemukan Iya. nanti dia yang kasih nama. Betul. Botol itu di bawah botol. Kok yang di bawah botol? Oh, salah. Enggak gini Bang, kalau dalam dunia akademis biasanya itu sesuatu itu tersusun baru disebut Bang. Tersusun baru disebut tuh biasanya. Tapi Tuhan kami Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bisa itu disebut tanpa tersusun dari apapun juga. Ada nggak yang bisa membuktikan di sini Allah itu tersusun dari apa? Nggak bisa. Karena Allah itu tidak berangkat dari sebab. Betul nggak Satapi? Ya, sama seperti ketika ada bekas jejak kaki orang menunjukkan pernah ada orang yang lewat. Jejak kaki saja kan? Menunjukkan pernah ada orang yang lewat. Kamar yang kosong, lalu ada minuman, ya, yang minuman itu sudah tinggal sedikit, menunjukkan ada orang yang pernah duduk minum di sana. Nah, itu kan simpel banget. Ini bukan perkara sulit sebenarnya. Nah, kemudian apakah langsung kita mengatakan itu tidak ada orang, minuman itu hilang dengan sendirinya? Kan ngawur. Tidak ada konsep dalam sains itu benda menciptakan benda yang lain. Nggak ada. HP, handphone misalnya ya, menciptakan handphone yang lain. Nggak ada. Nggak ada. Jadi adanya dunia ini pasti ada yang menciptakan. Siapa yang